Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu fi haqqihi ta'ala al-kalam wa huwa sifatun qadimatun qa'imatun bidzatihi ta'ala wa laysat biharfin wala sautin wa didduha al-bukmu wa huwa al-harsu wad dalilu ala dzalika qauluhu wa kallamallahu Musa taklima. Kita akan menjelaskan sifat yang nomor 13 dan nomor 33. 13 yang wajib, 33 mustahilnya. Sifat yang ke-13 yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala adalah sifat kalam. Artinya Allah Maha berbicara. Sifat kalam ini adalah sifat yang wujud. Artinya kalau tabirnya dibuka oleh Allah, kita bisa melihat sifat tersebut. Yang kedua, qadim, yakni tidak ada awalnya. Kemudian menetap pada zat Allah Subhanahu wa taala. Karena menetap pada zat Allah Subhanahu wa taala, maka bicaranya Allah Subhanahu wa taala ini tidak seperti makhluk. Yang mana makhluk ini bicaranya menetap kepada lisan. Dia memiliki suara dan juga bisa jadi tulisan. Ini makhluk. Sedangkan Allah bila harfin walau sautin, berbicara tanpa huruf, tanpa suara. Menetap pada zat Allah. Tidak menetap kepada suara, tidak menetap kepada huruf. Jadi Allah Maha berbicara tanpa suara, tanpa huruf. Apa mustahilnya? Mustahilnya al-bukmu, artinya bisu. Makhluk, bisunya makhluk, ketika dia tidak bisa bicara, itu namanya bisu. Sedangkan Allah tidak adanya kalam nafsi pada diri Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah tidak pernah berhenti bicara. Berhentinya karena cacat ataupun karena diam. Tapi bukan berarti Allah terus-terusan bicara. Artinya cerewet, tidak. Kalam Allah Subhanahu wa taala itu esa, satu. Tidak ada awalnya dan tidak ada akhirnya. Mustahil Allah Subhanahu wa taala pernah diam, mustahil. Dan bagi Allah diamnya itu sudah termasuk bisu. Allah Maha berbicara, mustahil Allah Subhanahu wa taala bisu. Apa dalilnya? Sebelumnya saya pernah menjelaskan bahwa sifat sama', basor dan juga kalam ini menggunakan dalil naqli, dalil syar'i, Al-Qur'an atau hadis. Dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berbicara kepada Nabi Musa secara langsung. Tapi bicaranya Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa tanpa suara, tanpa huruf. Yang bisa mengerti hanya Nabi Musa saja. Kenapa bisa demikian? Karena tabir antara Allah dan Nabi Musa dibuka. Sehingga Nabi Musa bisa mengerti kalamnya Allah Subhanahu wa taala yang tanpa huruf dan tanpa suara. Dan itu bukan berarti Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada Nabi Musa setelah selesai menyampaikan Taurat, kemudian Allah diam. Tidak. Nanti Nabi Isa dilahirkan, kemudian Allah Subhanahu wa taala berbicara lagi kepada Nabi Isa. Kemudian Al-Qur'an diturunkan, kemudian Allah Subhanahu wa taala berbicara lagi mengenai Al-Qur'an.
Berarti di antara jeda itu Allah diam? Tidak. Karena Allah mustahil diam. Dan tidak cerewet terus-terusan bicara. Karena kalam Allah ini satu, esa. Nanti kita akan jelaskan satu persatu ya. Sebelumnya secara ringkas, wajib bagi Allah sifat kalam, maha berbicara. Yang mana sifat kalam ini sifat yang wujud, yang qadim, tidak ada awalnya, dan juga menetap pada zat Allah, bukan pada suara dan bukan pada tulisan. Mustahilnya al-bukmu, artinya bisu. Bisu bagi Allah, Allah tidak pernah mengalami diam. Dalilnya wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah Subhanahu wa taala berbicara langsung dengan Nabi Musa tanpa perantara. Paham? Sifat ini tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya, tidak ada titiknya, tidak ada komanya, tidak ada nahunya, tidak ada sorofnya, tidak ada i'rab, tidak ada mabni, dan tidak mengalami perubahan. Seperti lafaz Allahu jadi Allaha, jadi Allahi, tidak. Kalam Allah tidak pernah berubah. Tidak ada rahasia. Allah tidak pernah merahasiakan kalamnya. Kalau kita kadang-kadang suka merahasiakan kan. Ada ganjelan di hati, ingin ngomong sesuatu tapi gak enak sama orangnya, kita simpan. Tapi hati kita bicara itu. Lalu bagaimana dengan kata-kata itu rahasia Allah, roh itu rahasia Allah? Itu maksudnya adalah Allah mempunyai rahasia untuk makhluknya. Sedangkan kalamnya ini tidak pernah dirahasiakan. Sejak zaman azali yang qadim tadi, Allah Subhanahu wa taala sudah memfirmankan, mengkalamkan semuanya. Kenapa demikian? Karena kalam Allah Subhanahu wa taala itu esa, satu. Kalau kalam kita memberikan informasi saja, berapa kata yang harus dikeluarkan? Saya mau pergi, itu sudah ada 3 kata. Jangankan kata-kata, ngomong 2 huruf berbarengan, coba bisa nggak? A sama U jadi apa? Gak bisa, itu namanya 2 huruf. Au itu jadi 2 huruf. Au 2 huruf. Tapi Allah kalamnya sejak zaman ajali sampai nanti hari kiamat, sampai manusia semuanya ada di surga, ada di neraka, kalam Allah Subhanahu wa taala itu kekal, tidak ada awalnya dan juga tidak ada akhirnya. Dan esa, satu kalamnya itu. Hanya saja dalam kalam yang satu tadi isinya ada perintah, isinya ada larangan, isinya ada janji Allah, isinya ada berita, isinya ada ancaman Allah. Jadi kalam Allah itu satu dan menyeluruh. Allah Subhanahu wa taala berkalam kepada Nabi Musa, itu kalam yang esa, kalam yang satu. Berkalam kepada Nabi Isa, kalam yang satu. Kepada Nabi Daud, kalam yang satu. Berkalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu pun kalam yang satu. Kapan kalamnya diucapkan? Sejak zaman azali, qadim, tidak ada awalnya. Bukan berarti setelah Allah Subhanahu wa taala menfirmankan kalamnya kepada Nabi Daud kemudian berhenti, tidak. Sejak zaman azali sudah difirmankan, sudah dikalamkan. Di mana diletakkannya? Di Lauhul Mahfuz. Kemudian malaikat Jibril alaihissalatu wassalam turun berangsur-angsur kepada Nabi Daud yang namanya kitab Zabur, kepada Nabi Musa kitab Taurat, kepada Nabi Isa kitab Injil, kepada Nabi Muhammad Al-Quran. Apalagi Al-Quran turunnya itu per ayat, per kejadian. Tapi semua kalam itu esa, satu pada zaman azali yang sudah Allah Subhanahu wa taala kalamkan.
dan kalamnya disimpan di Lauhul Mahfuz. Kemudian diturunkan oleh Jibril berangsur-angsur. Jadi hanya sekali Allah Subhanahu wa taala ngomong pada zaman azali. Sedangkan di makhluk ada enggak kalam atau ngomong tanpa suara dan tanpa huruf? Ada. Manusia juga ada. Kalam apa itu? Kalam hati. Dan manusia itu hatinya tidak pernah diam kecuali lagi tidur. Sekarang kalian ngomong nggak hatinya? Bisa jadi ngomongin pelajaran ini, atau bisa jadi ngomong perkara-perkara yang lain, ngelamun. Jadi hati manusia tidak pernah berhenti bicara, terus bicara. Sedangkan omongannya di mulut ini adalah pembuktian pembicaraan hati. Kalau memang manusia dengan manusia ini ngomong tanpa harus berucap dan tanpa harus ditulis, cukup dengan pembicaraan hati, ya nggak usah ngomong. Pak RW ngomong ke saya tanpa ucapan, tanpa tulisan, hatinya diucapkan ke saya. Kan saya nggak ngerti. Makanya Pak RW ngomong. Jadi omongan manusia ini hanya sekedar pembuktian. Sedangkan kalam aslinya yaitu yang ada di hati. Al-Quran, Zabur, Taurat, Injil, itu semuanya adalah kalam lafzi, kalam tulisan, yang mana sebenarnya sifat kalam Allah Subhanahu wa taala itu qadim dan satu kali ngomong. Kalau kita disebut kalam qalbi, pembicaraan hati, tapi bagi Allah Subhanahu wa taala namanya sifat kalam, yang tanpa suara dan tanpa huruf. Itu hanya sekedar contoh saja bagi kita bahwa ada loh perkataan manusia yang tanpa suara dan tanpa huruf, yaitu pembicaraan hati. Sedangkan bagi Allah Subhanahu wa taala maha suci dari sesuatu yang disamakan dengan makhluk. Sekali lagi, bahwa Allah Subhanahu wa taala esa. Begitu juga dengan sifatnya, semuanya esa, termasuk sifat kalam Allah Subhanahu wa taala. Allah berbicara sekali, esa. Hanya saja isinya macam-macam. Jika berhubungan dengan sesuatu yang harus dilakukan, itu namanya perintah. Jika berhubungan dengan sesuatu yang harus ditinggalkan, itu namanya larangan. Jika berhubungan dengan cerita-cerita zaman dulu, Fir'aun, Qorun, itu namanya berita. Kalau berhubungan dengan surga, itu namanya janji. Kalau berhubungan dengan neraka, itu namanya ancaman. Al-Quran itu tidak akan lepas dari 5 hal tadi: perintah, larangan, berita, janji, atau ancaman. Paham ikhwan? Dan sifat kalam ini berhubungan dengan sesuatu yang wajib, mustahil, dan juga yang jaiz. Sama dengan ilmu. Ilmu pun berhubungan dengan sifat yang wajib, mustahil, dan juga jaiz. Jadi kalam dan ilmu ini satu paket, sinkron, gak bisa dipisahkan. Makhluk saja bisa nggak ngomong sesuatu yang tidak diketahui? Ngomong Dani bicara, tapi sesuatu yang tidak pernah tahu. Pasti kita ngomong itu sesuatu yang pernah kita tahu. Maka sifat ilmu dan sifat kalam ini sinkron, satu kesatuan. Hanya saja ta'aluknya berbeda. Kalau ilmu itu untuk menyingkap sesuatu, kalau kalam ini untuk menginformasikan. Artinya bagaimana? Ilmu Allah tidak ada permulaannya. Begitu juga dengan kalam Allah tidak ada permulaannya. Ilmu Allah tidak pernah berkurang dan tidak pernah bertambah. Begitu juga dengan kalam Allah, tidak berkurang dan tidak bertambah. Esa.
Kalau kalam kita itu ada ilmu baru, maka perkataannya akan berubah. Sedangkan Allah tidak bertambah, tidak berubah. Ilmu Allah esa, mengetahui seluruhnya. Yang sudah terjadi, yang akan terjadi. Begitu juga dengan kalam Allah esa, sekali ucap pada zaman azali. Qadim, tidak ada permulaannya dan tidak ada akhirnya. Mafhum ikhwan? Nanti dalilnya akan dibahas tersendiri, khusus dalil kalam. Tadi hanya sekedar pembukaan saja. Lalu bagaimana dengan Al-Quran? Apakah Al-Quran kalamullah atau bukan?